Lah ini kasih apa lagi nih, Pak? Ini asam, asam matang. Buat apa Pak kasih asam kayak gini, Pak? Ya untuk rasa agak asam sedikit. Kan madu rasanya asam. Mereka yang sering mengkonsumsi madu yang tidak murni itu juga bisa menyebabkan diabetes, gagal ginjal maupun jantung. Ini aslinya, Pak? Ya mas, madu asli ini mas. Ini mas coba ya. Ini kan sarang cobanya. Ini diambil dari hutan mas. Ini berarti madu hutan nih, Pak? Iya, lebar hutan. Ya udah kalau gitu saya beli 5 aja deh, Pak. Oh, iya. Berapa sih Pak satunya, Pak? 50.000 mas. Nah, yang menarik, di dekat kemasan botol madu ini, beberapa peralatan dapur terlihat kotor, teronggok, seperti baru saja mengolah sesuatu. Karena sudah curiga yang kami beli madu abal-abal, kami pun mengetes keorisinalan madu lewat proses pendinginan. Satu sampel madu yang diduga palsu dan satu madu murni hutan kami masukkan ke dalam lemari pembeku selama 1 hari 1 malam. Keesokan harinya, nampak perbedaan yang sangat signifikan. Madu yang kami curigai palsu nampak jelas mengalami perubahan bentuk, mengeras, dan mulai mengkristal. Sementara di mangkok lain yang terisi madu hutan murni, kondisinya ajak saja, alias tak ada perubahan baik bentuk maupun kekentalannya. Kami perlu tahu proses yang sebabkan sesuatu yang seperti madu ini berubah bentuk. Kami kembali ke rumah yang diduga sebagai tempat peracikan madu abal-abal. Ternyata kami berpapasan di tengah jalan dengannya. Saatnya membuntuti. Motor menepi ke sebuah tempat pengepul barang bekas. Ia membeli puluhan botol bekas yang jika diamati mirip dengan botol madu yang pernah kami beli sebelumnya. Bergeser, sebuah warung sembako dikunjunginya. Adakah keterkaitan dari masing-masing barang yang dibelanjakan? Kecurigaan menguat. Penjual madu diduga memiliki aktivitas menyimpang. Skenario yang paling cespleng, berpura-pura ingin berbisnis dengannya. Mana pak kemarin madunya? Nah, gitu Pak. Saya kan kemarin sempat beli madu di Tuat Bapak nih, Pak. Dan kayaknya saya berminat nih, Pak. Karena gini, kemarin sempat saya tawar-tawarkan juga ke teman-teman. Kebetulan ada teman yang juga, ada beberapa teman saya yang pengen pesan juga, Pak. Kita kan banyak yang pesan madu. Jadi kita produksinya lebih banyak gitu lah. Produksi yang seperti apa maksudnya, Pak? Kan gini mas, madu hutan kan sulit. Jadi kalau permintaan banyak kan susah. Jadi kita harus produksi. Jadi produksi buat sendiri, tidak beda jauh kan, orang awam tidak akan tahu. Maksudnya produksi pakai tangan biasa gitu, Pak? Iya, kita bikin dari gula sama lain-lainnya ada. Gimana mas, menarik enggak bisnis kita? Ya kalau saya sih, saya mesti lihat dulu Pak proses produksinya seperti apa. Karena kan saya kan yang sebagai pemasaran nih di lapangan. Saya nggak mau juga nanti takut barangkali konsumen ada masalah, saya yang dikejar-kejar. Selagi mau bikin Pak, rencana Pak. Samaran kami ditelan bulat-bulat. Tanpa sungkan, bapak ini justru malah berupaya meyakinkan kami potensi bisnis yang digelutinya. Kami tak buang waktu lagi untuk mengulik lebih dalam. Gula pasir murni nih Pak. Iya murni. Ya, saya. Jadi justru manisnya pakai gula pasir ya Pak? Iya, sih pakai apa? Kalau yang nyerupai madu hanya gula. Berapa kilo itu Pak? Ini
Saya bikin biasanya 5 kilo jadi berapa botol. Nah ini kasih apa lagi nih Pak? Ini asam matang. Buat apa Pak kasih asam kayak gini Pak? Ya untuk rasa agak asam sedikit. Kan madu rasanya asam. Madu kan nggak ada yang rasanya manis, pasti ada rasa asamnya. Nah rasa asam itu saya pakai asam Jawa untuk memberi rasa beda sama yang asli seperti madu asli itu. Di tahap ini, proses mengadukan jadi hal krusial. Salah aduk, adonan bisa menggumpal dan bertekstur lebih kasar. Proses yang mirip seperti dalam pembuatan gula karamel. Bedanya, rasa dan tekstur justru akan menyerupai madu. Nah, ini apa lagi Pak? Ini biar gula mas, biar rasa manisnya agak dapat gitu. Jadi ada rasa sedikit pahit gitu. Jadi seperti madu asli. Jadi memang mesti kan sebetulnya kan gula sudah ada manis ya Pak, kenapa harus ditambahin lagi Pak? Betul, masalahnya biar manisnya lebih tajam lagi, terus agak rasa pahitnya ada sedikit. Jadi kita ambilnya dari yang gula ini, kira-kira gitu. Jadi memang dibikin semirip mungkin. Ya betul, jadi kita biar konsumen tidak curiga, supaya rasanya agak sama lah kalau bisa dilihat. Gula putih tak cukup membantu dalam proses ini. Sakarin atau pemanis buatan sengaja dipilih agar rasa madu lebih strong. Soal aroma khas madu, ia punya trik licin yang cerdik. Ini apa nih Pak? Ini rumah sarangnya Pak, buat aroma. Jadi aromanya madu asli. Oh mesti diikut di ini juga ya, diikut direbus juga ya Pak ya? Iya ini kan ada malamnya Pak. Tapi memang pengaruhnya besar ya Pak ya berarti ya? Aroma, pengaruh aromanya. Jadi bau madu sekali. Pak kalau adonan sebanyak ini bisa jadi berapa botol nih Pak? Kalau pakai botol sekecil ini jadi 30 botol. 30 botol? Iya, Berarti lumayan banyak ya Pak ya? ya segitu. Nah ini satu botol ini dijual berapa tuh Pak? Dijual 50.000 50.000 kali kali 30. 30. Iya, Jadinya berarti 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Lah kalau ini untuk ongkos produksinya Pak? Ongkos produksinya sekitar 200.000. 200.000. Iya. Ini dari mana ya Pak? Saya dulu ikut temen, jadi bikin seperti ini. Saya coba-coba bikin, ternyata banyak peminatnya. Makanya akhirnya sampai sekarang bikin terus Pak. Iya, Sudah berapa tahun sih Pak? sekitar 2 tahunan mas. Oh udah cukup lama ya Pak ya? Untung besar dari profesi ini. Nampak sangat pro. Ini yang tergambar dari trik curang yang dipamerkannya dalam peracik madu rasa gula tebu. Butuh 2 jam lebih agar kekentalan madu abal-abal ini mirip madu murni. Nah ini sudah, kekentalannya sudah pas mas, seperti madu ini. Oh, berarti ini kentalnya udah cukup ya Pak ya? Sudah cukup ini mas. Tinggal proses pendinginan. Kok dimasukin di sini Pak? Di rumahnya lagi Pak? Iya ini supaya menambah aroma madunya tambah kuat mas. Oh berarti pendinginannya juga mesti direndam di rumahnya ini ya Pak ya? Madu ya? Di sarang? Iya, supaya aromanya ini tambah kuat madunya mas.
Nah kalau kayak gini mesti berapa lama nih Pak kira-kira? Ya sekitar 1 malaman. Oh nggak bisa. Langsung nggak bisa mas, biar aromanya tambah kuat. Sebuah praktik yang mengkhawatirkan bagi mereka yang mengkonsumsinya. Walau bahan baku relatif aman dikonsumsi, namun bisa berujung petaka bagi kalangan tertentu. Dan sempurna. Secara kenampakan, baik warna, kekentalan, dan rasa yang diciptakannya benar-benar siap mengaburkan mata konsumennya. Agar proses jualan mudah, madu abal-abal ini dikemas dalam paket ekonomis. 50.000 harga yang ditawarkan untuk 1 botol kecil. Jadi ini udah selesai nih Pak? Sudah mas, tinggal tutup aja ini mas. Tinggal dikemas ya Pak ya? Jadi ambil. Nah ini kan kalau saya lihat dari awal kan prosesnya justru dibuatnya murni nih Pak dari gula. Betul mas. Bapak nggak ngerasa sedang menipu konsumen sebetulnya Pak? Selama ini kan konsumen tidak pernah ada komplain, jadi kita produksi terus mas. Kalau ada yang komplain baru kita mungkin pikir-pikir. Selama ini kan tidak ada mas. Dan pesanan tambah banyak. Pesanan tambah banyak? Iya. Tapi kan ini kan dari gula nih Pak. Kan Apa nggak bahaya Pak buat penderita diabetes nantinya? kita kan jual bukan orang yang sakit diabetes mas, orang yang sehat. Jadi yang minum yang orang sehat itu nggak apa-apa mas. Kreativitas bisnis yang 1.000.000% mengakali alias nipu konsumennya. Bahaya mengintai. Kalau madu palsu yang diproduksi dengan menggunakan gula murni, kalau dikonsumsi secara berlebihan itu akan menyebabkan obesitas yang pertama. Kemudian bagi mereka yang sering mengkonsumsi madu yang tidak murni itu juga bisa menyebabkan diabetes karena asupan gulanya dia akan berlebihan. Seperti kita ketahui bahwa penyakit diabetes sendiri akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti gagal ginjal maupun jantung. Jadi dengan mengkonsumsi madu yang tidak murni ataupun yang tidak asli itu sangat berdampak kurang bagus bagi kesehatan. Fakta beredarnya madu palsu di pasaran menyumbang kekhawatiran berlebih khususnya para penyuka madu asli. Tapi ingat, sekali lagi ini hanya ulah segelintir oknum nakal yang serakah, ingin profit berlimpah walau harus menipu. Masih banyak pebisnis madu asli menjual madu berkualitas unggul. Kasmu misalnya, sudah puluhan tahun ia membelah hutan belantara untuk mencari madu hutan asli. Medan yang dilaluinya pun tidak mudah, terjal dan kerap merayap di bibir jurang. Namun rasa lelah menguap seketika saat sarang lebah hutan alam menghentikan langkahnya. Berada di ketinggian lebih dari 20 meter, ia tak ragu memanjat demi mengunduh sebongkah sarang madu alam. Meski harus bertarung nyawa dengan ketinggian dan ancaman besar terkena sengatan lebah madu liar. Itu kadang-kadang satu sarang nyampe 15 kilo sampai 20 kilo. Kalau iya paling dikitnya 5 kilo lah kalau musim kemarau. Tapi kalau musim hujan ya kadang nggak ada. Iya pernah mendengar, tapi ya itu sangat merugikan saya mas. Sangat merugikan saya sekali itu kalau sebab konsumen saya tuh kadang banyak yang bertanya kalau mau beli ini palsu atau enggaknya. Saya bilang ya itu kalau kurang jelas, ntar kalau saya dapat, ntar saya kasih tahu supaya tahu cara mengelola meresnya madu itu. Ya cukup berpengaruh sekali loh mas. Katanya ada madu palsu, ya cukup
turun gratis lah. Biasanya 1 bulan sampai 100 botol, tapi sekarang paling-paling 50 botol, kadang kurang sih 50 botol setiap bulannya. Anda mau terhindar dari madu palsu yang bisa merugikan kesehatan tubuh? Bila kita ingin mendapatkan madu yang lebih asli, bisa ke tempat-tempat yang memang ada peternakan atau penangkarannya gitu, dengan orang-orang yang memang sudah mengetahui bahwa madu yang dijual asli seperti itu.